Dr. Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majidi MA dengan materi kajian tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Baiklah, agar lebih barokahnya kajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah sekalian untuk membuka mushafnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Mari bersama kita memulaikan majelis kita dengan membaca niat i'tikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita bersyukur pada siang hari ini ba'dal Jum'ah, pada hari yang istimewa menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 79, 1945, sekarang 2024. Alhamdulillah. Menjelang 17 Agustus ini, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca satu ayat dari 6.600-an ayat dalam Al-Quran. Yang ayat ini kebetulan ya, juga mengingatkan kepada kita betapa besarnya peran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di dalam menyatukan umat manusia. Termasuk juga tentu bagian dari menyatukan umat manusia adalah menyatukan bangsa kita. Maka benar yang disampaikan oleh para pendiri bangsa, atas berkat rahmat Allah, itu benar.
Alhamdulillah. Ayatnya ayat 200 berapa tadi? 213 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu kana ya. Kana itu merujuk kepada masa yang lalu. Kana an-nas, manusia itu dahulunya ya. Ummatan wahidah, satu umat. Fa ba'atsallah, lalu Allah mengutus para nabi ya. Fa ba'atsallah, lalu Allah mengutus an-nabiyyin, para nabi. Mubasysyirin, memberi kabar gembira, wa mundzirin, dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan bersamaan dengan mereka. Jadi nabi itu turun, para rasul itu datang bukan dengan tangan kosong, tetapi ada yang dibekali ya. Ada yang dibawa. Apa yang dibawa oleh mereka? Alkitab. Alkitab di sini adalah jinsul kitab. Jadi kata kitab di sini merujuk kepada masing-masing kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Isa membawa Injil, dan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'anul Karim. Bil haqqi ya, bil haqqi itu artinya mutalabbisan bil haqq. Jadi kitab itu isinya mengandung kebenaran. Bahkan kata para ulama, kata bil haq ini bukan berarti sekedar Al-Quran itu di dalamnya ada kebenaran, tetapi bil haqqi itu artinya Al-Quran atau kitab suci itu semuanya kebenaran ya. Jadi kan beda. Kalau misalnya di dalam rumah itu ada berkah ya. Ada satu keberkahan. Itu bisa dimaknakan bahwa ada sesuatu di dalamnya ya, yang membawa keberkahan. Tapi tidak semua ya. Tetapi kalau mengatakan rumah itu sendiri adalah berkah, nah, itu artinya rumah dan isinya semuanya ya. Maka di sini kira-kira seperti itu. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, bahwa al-haq, kebenaran itu bukan hanya sekedar sebuah isi ya dari kitab suci, tetapi semuanya kitab suci itu sesungguhnya seluruhnya adalah kebenaran. Liyahkuma bainan nas ya. Liyahkuma yaitu untuk memberikan hukum atau keputusan bainan nas, di antara manusia. Dalam hal apa? Fima, pada segala sesuatu, ikhtalafu fi, yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih padanya illal ladzina utuhu, kecuali mereka yang telah diberikan Alkitab. Mim ba'di ma ja'atuhumul bayinat, setelah datang al-bayinat, beragam bukti kebenaran. Nah, jadi perselisihan itu bukan antara orang bodoh, bukan antara orang yang tidak mengerti, tetapi antara orang-orang yang sebenarnya mereka diberikan kitab. Sebagian ulama mengatakan ayat ini merujuk kepada orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka tidak mengerti, karena ilmunya ada pada mereka. Di dalam Taurat mereka itu ada bisyarah, ada kabar tentang datangnya Nabi akhir zaman. Tetapi justru mereka berselisih dan tidak mau beriman. Kenapa? Baghyam bainahum. Nah, karena kedengkian bainahum, di antara mereka. Jadi masalahnya bukan al-haq wal batil, tapi masalahnya adalah ridho atau dengki. Dan mereka tidak ridho. Kata mereka, kan biasanya nabi dari kita, kok tiba-tiba sekarang nabinya orang Arab. Nah, kira-kira kayak begitu. Kan biasanya harusnya dari kita, kelompok kita, kok dari kelompok dia. Bagyam bainahum, bukan tentang hak dan batil, bukan tentang mengetahui dan tidak mengetahui, tetapi tentang ikhlas atau tidak menerima kebenaran. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqq,
Maka Allah kemudian hada, memberikan petunjuk, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih, ya, tentang kebenaran yang mereka perselisihkan, ya Allah, dengan izinnya. Ini kata para ulama menunjuk kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tengah hiruk pikuk, ya, pada masa sebelum turunnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara orang Arab dengan orang Yahudi, kalau mereka berselisih, maka orang Yahudi mengatakan, saya akan perangi engkau dengan nabi yang nanti akan datang akhir zaman. Lalu orang Arab bertanya-tanya, siapa nabi itu? Dari mana dia? Wah, semua lagi bingung pada saat itu. Nah, kemudian hadallahu alladzina amanu, maka Allah memasukkan hidayahnya kepada hati-hati orang-orang yang beriman, limakhtalafu fihi minal haqqi bi'izni, untuk mengetahui siapa nabi akhir zaman dan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, kalau tadi dari awal sampai hampir terakhir itu memberikan petunjuk, ya, gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala bermurah kepada orang-orang yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menerima hidayah iman, maka akhir ayat ini membuka ruang untuk siapapun. Kalau dulu pada masa Nabi itu orang Arab yang awalnya nerima, ya, orang-orang yang ada di sekitar Rasul, ada istrinya Khadijah, ada sepupunya Sayyidina Ali, ada sahabatnya Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, dan ada beberapa orang tokoh-tokoh. Kemudian bahkan ada budak juga, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah dan beberapa orang. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, lalu kemudian mulailah tersebar orang-orang yang non-Arab juga menerima hidayah Rasul. Begitu Nabi SAW meninggal, para sahabatnya berkeliling, tersebar ke seluruh dunia. Dan di antara berkah dari para sahabat Nabi SAW adalah hidayah Islam yang sampai kepada kita di Indonesia. Wallahu yahdi man yasha. Jadi kata para ulama, akhir ayat ini adalah imtinanun minallahi subhanahu wa ta'ala wa tafaddulun minhu. Ini menunjukkan bagaimana luasnya karunia Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Karena itu kita sebagai umat Islam, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau bagi kita alhamdulillah, kita syukuri, ya, alhamdulillah. Kalau kita melihat ada saudara kita yang belum menerima hidayah, tidak boleh dicerca, karena kita tidak tahu kapan hidayah itu sampai kepada dia. Di sini disebut yahdi may yasha. Jadi hidayah Allah itu dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan tidak ada yang tahu kehendak Allah. Ada orang yang demikian luar biasa, ya, min asyaddin nasi adawatan lil Islam. Ada yang sangat benci kepada dakwah Rasul. Tapi seketika hidayah itu sampai, dia menjadi asyaddanna. Ada masa dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, ya, wa bainahuma asyratu qurunin. Menurut sebagian dari para ahli tafsir, antara dua nabi ini 10 abad. Kira-kira berarti 1000 tahun. Antara Nabi Musa ke Nabi Nuh antara Nabi Adam ke Nabi Nuh yang 1000 tahun itu ummatan wahidah. Manusia itu terjaga tauhidnya. Itu kira-kira. Jadi antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh muncul, itu manusia tauhidnya terjaga. Maksiat ada, tapi tauhidnya terjaga. Nah, paham kan bedanya, ya, antara tauhid sama maksiat, ya? Kalau ahlus sunnah wal jamaah itu antara iman dengan amal itu dua hal yang berbeda. Iman adalah keyakinan. Jadi ada 6 rukun iman yang kalau teryakini di dalam diri seorang manusia, maka dia mukmin. Walaupun dia malas sholat.
walaupun dia malas. Ini malas ya, bukan mengingkari ya, malas berzakat. Beda antara malas sama mengingkari. Malas bersedekah, suka minum minuman keras, auzubillah min zalik, atau suka berzina, nauzubillah min zalik. Tapi dia punya keyakinan, keimanan, dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan rukun imannya itu ada, maka dia mukmin. Walaupun dia berbuat maksiat, dia tetap dalam tauhid selama dia tidak mengingkari tauhid itu. Kalau rumusan dari para ulama itu jelas ya, la yukhrijuka minal iman illa jahdu ma adkhalaka fi. Tidaklah mengeluarkanmu dari iman kecuali mengingkari apa yang menyebabkanmu menjadi orang beriman. Yang menyebabkan kita orang beriman itu syahadat. Maka kita tetap berada di dalam iman selama kita tidak mengingkari syahadat itu. Nah, sama kayak Nabi Adam nih sampai Nabi Nuh 1000 tahunan tetap tauhidnya walaupun ada maksiatnya. Apa contoh maksiatnya? Kita baca dalam Al-Quran. Apa? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ada dua anak Adam, ya, menurut riwayat namanya Kabil dan Habil. Dua orang ini diminta untuk berkorban oleh Allah. Yang satu mengorbankan kambingnya yang gemuk, nah, namanya Habil adiknya. Dia kebetulan peternak pada masa itu, ya. Jadi dia korbankan, dia pilih yang bagus, ya. Maka korbannya diterima. Kakaknya yang namanya Qabil itu adalah petani. Dia ambil hasil peternakannya yang jelek. Kira-kira bahasa kita itu padinya padi yang rusak, ya. Atau kalau misalnya tembakonya tembakau yang apa? Ya, tembakau yang jelek itulah. Maka adiknya diterima korbannya, dia tidak diterima. Timbullah kedengkian dan kemarahan, dia bunuh adiknya. Nah, itulah tumpahnya darah pertama di atas bumi. Tauhidnya tetap, tapi terjadi kemaksiatan, yaitu pembunuhan. Masih hitungannya ummatan wahidah, karena tauhidnya masih terjaga. Nah, kemudian setelah 1000-an tahun itu, sebelum munculnya Nabi Nuh alaihissalam, maka kemudian fakhtalafu, lepaslah mereka dari tauhid itu. Mulai ada yang menyembah macam-macam, ya, mulai ada yang menyembah macam-macam lah. Mungkin ada yang menyembah bulan, bintang, apa segala macam. Maka faba'asallahu nabiyina mubasyirina wa munzirin. Maka dimulailah oleh Allah mengutus para nabi rasul itu. Jadi awalur rasulin menurut sebagian ulama itu Nuh. Nabi Nuh itulah rasul pertama. Kalau nabi pertama Nabi Adam, tapi rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Allah mengirim rasul? Karena ada penyimpangan. Dari yang semula tauhidnya terjaga sekian lama, tiba-tiba kemudian mulai nyembah macam-macam. Akhirnya Allah utus Nabi Nuh alaihissalam, wa huwa awwalur rusul, dialah rasul yang pertama. Nabi itu dalam sebagian riwayat disebutkan mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan, 124.000 banyaknya Nabi. Rasul itu salah sumi'atin wa salah sata asyar, 313 Rasul. Kalau melihat dari jumlah ini Bapak-bapak saudara, maka sebenarnya lebih panjang usianya manusia itu taat, ya. Lebih panjang usia manusia itu taat dibanding dia lebih panjang usia manusia bertauhid dibanding dia menyekutukan Allah. Karena Nabi jauh lebih banyak daripada Rasul. Nabi itu, ya, Nabi itu sifatnya internal, ya, dia meneruskan, menjaga, merawat apa yang sudah ada. Itu Nabi. Kalau Rasul, dia memperbaiki secara secara mendasar. Kan kalau misalnya nih ada masyarakat, ya, tauhidnya masih bagus,
imannya masih diajak syahadat, semua mau syahadat, tapi di situ ada misalnya, mohon maaf, perjudian, judi online segala macam, ya, dan segala macam lah bentuk-bentuk maksiat. Maka zaman dulu nih ya, diutuslah nabi untuk memperbaiki internalnya. Dia menyampaikan nasihat-nasihat. Tapi ketika terjadi penyimpangan yang menyentuh fondasi tauhid, menyentuh fondasi tauhid, sudah lagi bukan urusan maksiat, tapi sudah urusan kufur dan iman, maka disitulah Allah turunkan seorang Rasul. Diutus oleh Allah dengan apa? Wa anzala ma'ahumul kitab. Jadi nabiyin di sini bermakna rusul, ya, para rasul yang dilengkapi dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab untuk memperbaiki fondasi tauhid itu. Jadi kalau kita lihat nabi itu banyak sampai 124.000, rasulnya 313, maka insya Allah mudah-mudahan sebenarnya ya akar tauhid manusia itu kuat. Ya. Kalau kita jaga ya bersama-sama, maka akar tauhid itu insya Allah akan kuat. Walaupun maksiat banyak, tapi tauhid itu masih kuat. Nah, kita syukur ya, mudah-mudahan bisa kita terus jaga. Dan ketika datang Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjadi pamungkas keduanya, Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada Rasul setelah beliau. Lalu siapa yang meneruskan tugas para Nabi untuk memelihara tauhid itu? Wa innal ulama warasatul anbiya. Nah, yang meneruskan itu adalah para ulama. Ya, para ulama-ulama kita ya, yang terus memberikan tuntunan-tuntunan. Jadi kira-kira seperti itu konstruksinya kalau kita lihat ayat ini. Kana nasu ummatan wahidah, manusia itu dari Adam sampai sebelum turunnya Nabi Nuh, datangnya Nabi Nuh itu satu, terjaga tauhidnya. Lalu kemudian fakhtalafu, kemudian mereka menyimpang, lalu Allah turunkanlah an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Jadi ini kita syukuri, alhamdulillah manusia itu akar tauhidnya kuat. Lalu yang kedua, anzala ma'ahumul kitaba mubasysyirin wa mundhirin. Kita renungkan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata mubasysyirin baru kemudian munzirin. Apa arti mubasysyirin? Memberi kabar gembira. Apa arti munzirin? Memberi peringatan. Dengan bahasa yang singkat, memberikan kabar tentang surga baru kemudian memberikan peringatan adanya neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para dai, ya, beliau pada masanya mengutus dua sahabatnya ke Yaman, yaitu Muaz bin Jabal, ya, dan kalau tidak salah Abu Musa al-Asy'ari diutus. Apa kata Rasul sebagai pesan untuk mereka? Basyira wa la tunaffira. Berikan kabar gembira dulu, ya. Dahulukan memberi kabar gembira. Jangan belum apa-apa menakut-nakuti orang. Nah, ini kata para ulama merupakan peringatan bagi kita semua, ya, yang dalam posisi mendidik. Ulama mendidik umat, dahulukan memberikan harapan, berikan optimisme. Jangan orang susah dibikin lebih susah lagi. Kalau ada orang misalnya sudah terlanjur melakukan satu dosa, jangan ditakut-takutin lagi masuk neraka. Berikan dia harapan taubat. Ya. Jadi kalau ada orang mohon maaf sudah minum minuman keras, jangan kemudian dia datang kepada kita, jangan kemudian yang disampaikan, ente ini sudah melakukan ummul khaba'is, induk dari semua kejahatan, bahaya ente ini, mati ente ini, cepet, wah ntar lagi masuk neraka. Nggak boleh begitu. Jadi kalau ada orang salah, ya, lalu dia datang, kasih dia pengharapan. Seperti itu Allah mengutus para nabinya, mubasysyirin, memberikan kabar gembira, ya, memberikan harapan. Baru kemudian wa munzirin, memberikan nasihat, peringatan. Itu misalnya ulama kepada umat.
Kita sebagai orang tua kepada anak juga seperti itu. Kalau kita mengajarkan Islam, jangan dari kecil yang kita kenalkan masuk neraka, jangan. Akhirnya dia merasa agama ini menakutkan, agama ini tidak asyik, agama ini menegangkan, agama ini penuh dengan api-api yang berkobar-kobar, resah. Mari kita ceritakan mereka tentang betapa indahnya surga untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi itu saja yang kita jelaskan terlebih dahulu supaya habbaba ya hubbiba ilaihimul iman, supaya hatinya itu cinta pada iman. Nanti seiring dengan dia besar, dia akan semakin mengerti konsekuensi dari berbuat tidak baik itu adalah mendapatkan keburukan dalam kehidupan. Nah, ini yang kedua ya. Selalu dahulukan perspektif yang positif ya. Apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini, banyak ya umat Islam yang cukup menjaga imannya saja sudah luar biasa itu. Ya, jadi kita jangan terlalu menuntut berlebihan dari orang lain. Jangan kita mengukur iman itu dari satu amal yang paling afdol. Kalau tidak bisa yang afdol berarti kurang imannya, bukan. Jadi jangan jangan menghadirkan wajah Islam yang membuat orang merasa bahwa Islam itu sulit untuk diamalkan. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Kata siapa? Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak boleh dimudah-mudahkan, tapi memang mudah. Apa sulitnya agama ini? Ya. Jadi insya Allah semua syariat itu dimudahkan oleh Allah. Itu yang kedua. Wa anzala ma'ahumul kitab fa ba'asallahu an-nabiyyin mubasysyirina wa munzirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum. Nah, pelajaran yang ketiga yang kita ambil di sini, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Perselisihan itu seringkali terjadi bukanlah ya karena ketidaktahuan. Menyimpangnya seseorang dari jalan yang baik itu bukan semata karena dia tidak tahu, tapi seringkali karena dari hati. Karena itu ya kita belajar untuk meluruskan hati. Buang hal-hal yang tidak perlu dari hati kita ya. Jadi filter apa yang masuk ke dalam hati. Urusan-urusan dunia cukup di tangan saja, nggak usah masuk dalam hati. Yang kita masukkan dalam hati adalah urusan-urusan yang jangka panjang, yang bukan hanya menyangkut dunia, tapi nasib kita di akhirat kelak. Nah, ini bapak-bapak, saudara-saudara, merupakan pelajaran ya, dari yang tadi saya sampaikan, bagaimana ada orang-orang yang tahu tentang kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran semata-mata baghyan bainahum, karena gengsi, karena dengki, karena tidak suka. Seringkali suka tidak suka itu menjadi sesuatu yang dominan dalam diri kita. Kalau sudah suka sama orang, yang salah pun kita coba cari pembenarannya. Kalau sudah tidak suka sama orang, sebenar-benar yang dia bicarakan selalu ditafsirkan dengan yang tidak baik. Maka Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, isi hatinya, kehendaknya itu taba'an lima ji'tu bih. Itu sesuai, dia ikutkan dengan apa yang merupakan tuntunan saya. Jadi jangan agama kita sesuaikan dengan isi kepala kita, dengan apa selera kita, tapi mari kita coba menyesuaikan selera kita dengan prinsip-prinsip dan tuntunan agama. Itu lebih baik dan itu membawa keselamatan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, kita bersyukur alhamdulillah besok kita
merayakan proklamasi ya. Kita baca Fatihah untuk Indonesia, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya ya, terus terjaga terpelihara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Negara itu bukan hadiah, tapi negara itu adalah karunia Allah dan perjuangan. Banyak negara-negara yang jauh lebih besar dari Indonesia itu hancur lebur karena mereka tidak syukur nikmat. Ada negara yang paling luas namanya Uni Soviet dulu, berdiri tahun 1922 kalau tidak salah. 1991 mereka pecah, habis, hancur. Ada Yugoslavia, ya dulu kuat sekali, sekarang pecah jadi 5 negara. Ada Serbia, ada Kroatia, ada Bosnia, ada Montenegro. Ada Cekoslovakia, pecah juga. Ada Ceko, ada Slovakia. Bahkan ada yang hilang. Dulu ada namanya Rhodesia, negara di Afrika, hilang, ganti sama Zimbabwe. Itu nasib negara yang sebelumnya kuat, tapi karena tidak bisa mensyukuri nikmat, tidak mau menjaga kekompakan dan keutuhan, ya, tidak mau menghargai perbedaan, ya. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan artinya menyeragamkan segala sesuatu, tidak. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah menghargai perbedaan yang ada dan kemudian bertoleransi serta bekerja sama dalam perbedaan itu. Ya. Jadi tidak boleh atas nama Bhinneka Tunggal Ika kemudian orang tidak boleh pakai jilbab, alasannya harus supaya sama, pakai sanggul-sanggul, tidak boleh. Itu adalah justru pengkhianatan terhadap konstitusi kita. Kan Undang-Undang Dasar itu pasal 29 ayat 2 dijamin oleh negara kebebasan beragama. Itu pengkhianatan kepada Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Orang berjilbab itu adalah cerminan dari dia mengakui perintah Tuhan Allah, ya. Dan diletakkan di sila pertama. Itu juga melanggar, segala macam lah dilanggar. Dan yang paling sederhana itu melanggar akal sehat kita. Bagaimana mungkin di negara mayoritas Muslim berkonstitusi yang seperti Undang-Undang Dasar kita, berpancasila yang sangat kuat dengan nuansa ketuhanan dan kemanusiaan, lalu kemudian ada larangan-larangan seperti itu. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran lah untuk tidak diulangi lagi. Karena kalau hal seperti itu diteruskan, justru itu akan mengikis rasa persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Jadi kemerdekaan beribadah itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Dijamin juga oleh Islam. Dan ini berlaku tidak hanya untuk umat Islam. Ini peringatan juga buat kita. Jangan kita mau merdeka beribadah, tapi orang non-muslim kita ganggu ketika beribadah. Itu khianat sama Allah dan Rasulnya. Karena dalam Al-Quran kan jelas sekali kan. Jelas sekali. Faman sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal yakfur. La ikraha fid din. Jelas sekali. La itu nafyun lil jinsi. Tidak boleh ada pemaksaan apapun bentuknya. Itu kalau bahasa Al-Quran. Kalau kita belajar tafsir, la ikroha itu artinya nafyul jinsi, segala macam, segala bentuk pemaksaan tidak boleh untuk urusan agama. Jadi kalau orang non muslim mau beribadah, jangan kita halang-halangi juga. Masa cuman kita yang boleh beribadah, mereka nggak boleh? Ya, nggak boleh seperti itu. Rasulullah SAW di Piagam Madinah itu menulis tanda tangan dengan semua komponen yang ada di Madinah. Apa di situ? Wa inna yahuda bani aufin ummatun ma'al mu'minin lil yahud dinuhum walil muslimin dinuhum. Kabilah Bani Auf Yahudi itu adalah bagian dari masyarakat Madinah. Bagi orang Yahudi agama mereka dan orang Islam agama mereka. Jadi dijaga. Ketika Sayyidina Umar dulu menerima Al-Quds, ya, anak Sayyidina Umar pergi ke Yerusalem Al-Quds menerima kunci dari pemimpin Kristen ketika menyerahkan kepada umat Islam. Maka Sayyidina Umar memberikan jaminan. Jaminan Sayyidina Umar itu jelas sekali.
Semua gereja-gereja mereka tidak ada yang diubah jadi masjid. Semua simbol-simbol agama mereka tidak boleh dihancurkan. Semua bentuk peribadatan mereka dipersilahkan dengan bebas, sesuai dengan apa yang mereka praktekkan. Itu Sayyidina Umar. Maka jangan kemudian kita ambil pendapat sebagian pendapat ulama, ya, 1-2 di dalam kitab fikih, ya, yang misalnya melarang, tidak boleh di tanah Islam, tidak boleh ada gereja. Itu pendapat 1-2 ulama, 3, 4, 5, 6. Tapi Khulafaur Rasyidun, Sayyidina Umar, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan jaminan ibadah. Bahkan kalau kita baca sirah, ya, salah satu peristiwa yang mungkin tidak terbayangkan di zaman kita, ketika ada delegasi dari kaum Kristen Najran, mereka datang ke Madinah sampai pada waktu sholat asar. Ketika mereka sampai di Madinah, itu bersamaan dengan waktu mereka ibadah. Lalu mereka minta izin kepada Nabi, bertanya, di mana kami beribadah? Apa kata Rasulullah SAW? Ya udah, ambil di sudut sana. Ditunjuk sama Nabi satu sudut di Masjid Nabawi. Silahkan beribadah di sana. Jadi umat Islam sholat bersama Nabi berjamaah. Orang Kristen Najran itu beribadah di ujung masjid, dalam masjid di ujung. Jadi tidak boleh juga. Kita jangan hanya bicara kita umat Islam tidak boleh dilarang untuk syiar Islam. Kalau ada saudara kita yang non muslim, mereka punya syiar agama, ada ibadah mereka, tidak boleh kita ganggu. Ada rumah ibadah mereka, tidak boleh kita ganggu. Jadi itu prinsip dalam Islam. Wallahu a'lam. Yes. Kalau kita saling jaga, saling hormati, insyaallah, ya, mudah-mudahan negara kita terjaga, berkah dan terus menjadi baldatun thayyibatun warahmatullahi. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.